Halo semua, kembali lagi di Nalaria. Willow Project. Udah nggak asing lagi lah dengan Willow Project ya. Kayaknya Willow Project ini udah viral di mana-mana. Udah jadi berita hangat. Jadi Willow Project ini beritanya, ada perusahaan yang akan melakukan eksplorasi minyak dan gas. Nah, perusahaan ini nih udah disetujui nih sama pemerintah. Tapi ketika mau melakukan eksplorasi, malah ditentang sama aktivis lingkungan hidup. Awalnya sih aku nggak begitu nggak begitu tertarik dengan berita ini. Karena apa? Kan bukan hal yang aneh lagi ya, jika ada perusahaan tambang kemudian ditentang oleh aktivis lingkungan hidup. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku baca berita sana-sini, aku lihat video-video yang membahas tentang Willow Project ini, ternyata ada hal yang menarik dari Willow Project ini. Mungkin aja nih, ada kejadian seperti Willow Project ini di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua ini benar-benar bikin aku ingin membahas Willow Project ini. Yang kedua ini adalah, Willow Project ini kan menghasilkan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu untuk apa aja? Untuk listrik, untuk transportasi, bisa juga untuk mobilisasi barang dan jasa, ataupun untuk komunikasi. Bisa dikatakan hampir 95% lebih kehidupan manusia ini membutuhkan sumber energi. Coba sama-sama deh kita pikirin. Untuk menghasilkan sumber energi yang kita butuhkan tadi itu, sebagian besar perusahaan tambang biasanya berimpact negatif terhadap lingkungan. Nah, di sisi yang lainnya nih, kita masih membutuhkan udara bersih, kita masih ingin minum dengan air yang bersih, air yang sehat, dan kita juga ingin tetap hidup lama di bumi. Situasi ini menimbulkan situasi yang dilematis untuk kita semua. Di satu pihak, kita ingin memenuhi kebutuhan, tetapi kita mengorbankan lingkungan kita. Di pihak yang lainnya, kalau kita ingin melestarikan lingkungan kita, kemungkinan harus ada yang kita rubah untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kira-kira apa solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita langsung aja membahas tentang Willow Project ini. Apa sih Willow Project ini? Willow Project ini adalah nama dari proyek eksplorasi minyak dan gas yang akan dilakukan di Alaska. Alaska itu sendiri merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat di peta, Alaska itu berada di sebelah utara dari Kanada. Udah deket banget dengan lingkar kutub utara. Secara spesifiknya, area yang akan dijadikan Willow Project ini merupakan bagian dari National Petroleum Reserve Alaska. Willow Project ini diinisiasi oleh perusahaan yang bernama ConocoPhillips. ConocoPhillips ini perusahaan swasta tanpa ada campur tangan pemerintah ya, yang berpusat di Houston, Amerika Serikat. ConocoPhillips sendiri mempunyai reputasi yang cukup bagus di dunia perusahaan pertambangan karena mereka merupakan salah satu perusahaan tambang minyak dan gas terbesar di dunia. Pada 2021 kemarin, ConocoPhillips menyampaikan bahwa di Willow Project ini potensi kandungan minyaknya sebesar 590 juta barel atau produksi perharinya itu 180 ribu barel. Kalau kita bandingkan dengan cadangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia, itu ada di Blok Cepu di Jawa Timur. Cadangan minyak yang ditemukan di Blok Cepu itu berjumlah 650 juta barel minyak. Kedua angka ini tentunya nggak ada apa-apanya dibandingkan raja minyak dari Timur Tengah. Di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ada ladang minyak yang bernama Ghawar Field. Di Ghawar Field, cadangan minyaknya itu 96 miliar barel. Ya, kita bisa mengira-ngira sendiri seberapa banyak cadangan minyak yang ada di Willow Project ini. Jadi, kira-kira itu gambaran umumnya dari Willow Project ini.
Kalau kita ngomongin ConocoPhillips, perusahaan ini bukanlah perusahaan baru yang akan mengeksplorasi minyak dan gas di Alaska. Mereka mempunyai sejarah cukup panjang untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Alaska, kurang lebih selama 50 tahun. ConocoPhillips ini mengawali pertambangan di Alaska itu mulai dari tahun 1950 akhir sampai dengan 1960 awal. Itulah awal-awal ConocoPhillips melakukan pertambangan di Alaska. Untuk Willow Project ini sendiri, ConocoPhillips sendiri ternyata sudah menjajaki dari tahun 2018, di mana Bureau of Land Management selesai melakukan Draft Environmental Impact Statement. Ya, kalau di Indonesia itu seperti AMDAL. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ada pihak ketiga yang melakukan analisis bagaimana suatu pertambangan tersebut berdampak terhadap lingkungan ekosistem sekitar maupun sosial budaya masyarakat sekitar. Ketika di 2018 ini udah selesai nih draft tentang Environmental Impact Statement-nya, di tahun 2020 di masa kepemimpinan Presiden Trump, Willow Project ini disetujui. Hingga akhirnya sampai di Januari 2021, persetujuan itu juga termasuk dengan pertambangan kerikil atau gravel untuk membuat jalan ke ladang-ladang minyak. Kemudian aktivis ternyata menggugat proyek tersebut dan melakukan banding, kemudian dimenangkan oleh aktivis sehingga Willow Project ini kemudian terhenti. Nah, kemudian Willow Project ini ramai lagi nih, jadi bahan pembicaraan kembali karena Presiden Biden kemudian menyetujui proyek ini kembali. Nah, karena Presiden Biden ini menyetujui Willow Project ini, maka masyarakat ataupun golongan-golongan tertentu terbagi menjadi dua. Antara yang setuju nih, Willow Project-nya direalisasi, dan ada yang nggak setuju. Pastinya pihak yang setuju maupun tidak setuju pasti mempunyai alasan masing-masing yang tentu mereka anggap benar. Mari kita coba untuk lihat apa saja sih kira-kira alasan yang membuat beberapa masyarakat ataupun golongan tertentu menyetujui Willow Project ini untuk direalisasikan. Yang pertama, menurut mereka jika Willow Project ini terrealisasikan, diperkirakan Willow Project akan menyediakan 2.500 pekerjaan konstruksi dan 300 pekerjaan tetap. Lapangan kerja baru ini tentu menarik masyarakat sekitar untuk menyetujui realisasi Willow Project ini. Karena tentu saja mereka berharap jika ada proyek ataupun ada lapangan kerja di sekitar mereka, mereka berharap ConocoPhillips ini menarik tenaga kerja dari daerah-daerah sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya Willow Project ini akan membangun ekonomi baik negara federal Amerika Serikat maupun negara bagian Alaska. Pendapatan mereka bertambah dari pajak pendapatan, dari pajak perusahaan, dari royalti, dari pajak properti. Terlebih lagi, tulang punggung perekonomian negara bagian Alaska ini berada pada sektor tambang minyak dan gas. Sedangkan situasi sampai saat ini, produktivitas tambang minyak dan gas di Alaska ini sedang menurun. Jadi adanya Willow Project ini seperti angin segar untuk pemerintahan negara bagian Alaska. Kalau boleh mengutip perkataan Senator Dan Sullivan yang merupakan senator dari Partai Republik, beliau mengatakan bahwa memproduksi minyak itu merupakan hal yang penting bagi negara bagian Alaska, tetapi dengan perlindungan lingkungan yang tinggi dan emisi yang rendah. Perkiraan pendapatan yang didapatkan dari Willow Project ini, negara mendapatkan 8,7 miliar dolar Amerika Serikat. Alasan yang ketiga, Willow Project ini bisa menstimulus pembangunan daerah. Dengan pendapatan yang didapatkan dari Willow Project dari pajak tadi, negara bagian Alaska bisa membangun fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ataupun fasilitas umum lainnya. Selain itu juga, pendapatan itu bisa dialokasikan untuk melakukan riset tentang lingkungan hidup. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Nagruk Harcharek. Nagruk ini merupakan seorang perwakilan dari suku asli yang mendiami lereng utara Alaska, yaitu Voice of Arctic Inupiat. There's going to be 2,500 construction jobs on the site itself. The research into our subsistence resources, so the whales and the terrestrial animals that we have, and all of that is funded through the taxes generated from the resource development. Yang keempat, alasan pihak yang pro ini, Willow Project ini bisa menambah kemandirian energi untuk negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memang merupakan produsen terbesar minyak di dunia. Tapi kita harus ingat juga nih, ternyata Amerika Serikat ini juga adalah negara dengan konsumsi minyak terbesar di dunia. Dan bahkan Amerika Serikat ini masih membutuhkan
minyak dari negara lain. Kalau melihat data dari British Petroleum Statistical Review 2022, di tahun 2021, Amerika Serikat memproduksi 16,59 juta barel minyak per hari. Di tahun yang sama, di tahun 2021 juga, Amerika Serikat mengkonsumsi 19,78 juta barel minyak per hari. Dari sini aja kita udah bisa lihat, ternyata konsumsinya lebih tinggi nih dari produksi. Maka dari itu mereka masih membutuhkan impor minyak. Kalau kita lihat juga data lain menyebutkan, impor minyak Amerika Serikat di 2021 mencapai 6,18 juta barel minyak per hari. Jadi intinya bisa dikatakan kalau Amerika Serikat ini belum mandiri secara energi. Jadi 4 alasan itu yang menjadikan beberapa golongan ini menyetujui Willow Project untuk direalisasikan. Kita menyeberang ke pihak lainnya. Pihak yang kontra ini juga tentu mempunyai alasan-alasan. Berikut klaim-klaim dari pihak yang tidak setuju jika Willow Project ini direalisasikan. Klaim yang pertama, jika Willow Project ini dilakukan, efeknya adalah mempercepat perubahan iklim. Mengapa bisa mempercepat perubahan iklim? Karena Willow Project ini diperkirakan mempengaruhi peningkatan suhu bumi secara signifikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, Willow Project ini bisa meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adalah gas karbon yang menyelimuti bumi dan meningkatkan suhu bumi. Kalau Willow Project ini sampai terrealisasi, diperkirakan akan menghasilkan 287 juta metrik gas karbon di udara. 280 juta metrik gas karbon ini setara dengan 76 unit pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau setara dengan total tahunan penggunaan listrik lebih dari 30 juta rumah atau setara juga dengan emisi yang dihasilkan 56 juta mobil baru. Kalau kita lihat-lihat, banyak juga emisi yang dihasilkan. Nah, kalau sudah emisi yang dihasilkan ini banyak, kita tinggal runut aja rentetan-rentetan kejadian yang bisa dihasilkan dari meningkatnya suhu bumi ini. Yang pertama, meningkatnya suhu bumi akan mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, misalkan, dengan suhu bumi yang meningkat, es di kutub akan mencair. Jika es di kutub mencair, ini berdampak pada meningkatnya tinggi permukaan air laut. Jika sudah air laut meningkat, akan berdampak pada pesisir-pesisir pantai yang akan tenggelam oleh air laut. Selain itu juga, suhu bumi yang meningkat ini akan mempengaruhi suhu laut. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan di laut? Ternyata kehidupan di laut itu sangat sensitif dengan perubahan suhu. Dengan meningkatnya suhu laut, biota-biota laut akan mati. Ini hanya satu efek negatif yang akan mempengaruhi efek negatif yang lebih besar lainnya, yaitu apa? Yaitu produksi oksigen. Dengan matinya biota-biota laut tersebut, kita kehilangan 70% oksigen di bumi ini. Ternyata, produsen oksigen terbesar di bumi ini bukan hutan. Produsen oksigen terbesar di bumi ini adalah biota-biota laut yang memproduksi 70% oksigen yang ada di bumi ini. Kalau biota-biota laut ini mati, 70% oksigen di bumi ini nggak ada. Manusia itu tinggal seonggok daging yang nggak ada nilainya. Ya karena nggak bisa hidup. Itu kira-kira bayangan rentetan kejadian jika suhu di bumi ini meningkat. Ini sekedar info aja ya. Apalagi yang suka dengerin musik, kenal dengan 30 Seconds to Mars. Ada satu lagunya itu judulnya A Beautiful Lie. Video klip dari lagu ini itu dibikinnya di Greenland ataupun di lingkaran kutub utara ini. Di video ini ada suku asli yang menyampaikan tentang kekhawatirannya tentang es-es yang mulai mencair. Yang bikin tersentuh itu mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri. Jika es-es itu menghilang, tentu merugikan bagi mereka. Tetapi mereka juga memikirkan dampak negatif yang akan diterima di lowlands atau daerah-daerah yang lebih rendah. Tentunya akan tenggelam dikarenakan es kutub yang mulai mencair. Di video ini juga ternyata di-mention, video ini dibuat di tahun 2007. Di video ini di-mention 2 tahun setelah pengambilan video ini, tempat mereka membuat video ini sudah hilang. Ternyata hilangnya itu tidak cuma sebatas mereka membuat video itu saja. Es yang menghilang itu sebesar 5 kali Britania. Aku lagi-lagi ya. Selama 2 tahun itu, es yang menghilang itu 5 kali luas Britania. Coba bayangin aja. Di tahun 2023 sekarang ini, kira-kira kita kehilangan es seluas apa?
Landasan klaim selanjutnya, mengapa Willow Project ini mempercepat perubahan iklim, yaitu mencairnya permafrost. Permafrost itu merupakan tanah yang membeku atau lapisan tanah yang tercampur dengan es yang membeku. Sangat berbahaya jika permafrost ini mencair. Kalau diibaratkan ya, permafrost ini kayak kotak Pandora. Jika sampai permafrost ini kebuka nih, itu bakal jadi malapetaka bagi kelangsungan hidup bumi. Memang berbahaya jika permafrost ini mencair. Karena apa? Yang pertama, permafrost ini mengandung karbon 2 kali lebih banyak atau berkisar 1,7 triliun di bawah semua permafrost. Dari mana karbon ini berasal? Ternyata permafrost ini menjebak bahan-bahan organik baik dari makhluk hidup maupun sisa-sisa tumbuhan di bawah lapisan esnya. Nah, kalau permafrost ini mencair, maka akan timbul gas CO2 ataupun gas karbon dioksida dan gas metana yang dilepas ke atmosfer. Gas tersebutlah yang membuat suhu bumi ini meningkat. Bahaya yang kedua jika permafrost ini mencair, dikhawatirkan akan munculnya virus dan bakteri yang belum familiar dengan manusia zaman modern sekarang. Jadi di bawah permafrost ini bisa jadi ada virus-virus ataupun bakteri-bakteri dari zaman purba. Jika permafrost ini mencair, dikhawatirkan virus-virus dan bakteri-bakteri ini akan menyebar sehingga akan menyulitkan manusia-manusia karena kita ini belum familiar dengan virus-virus ini. Bahaya yang ketiga, ya kalau permafrost mencair tentunya air laut juga akan meningkat. Ini seperti yang aku mention pertama tadi. Seberbahaya itu permafrost, ternyata di Alaska itu 80% tanah permukaannya adalah permafrost. Jadi sangat berbahaya jika Willow Project ini dijalankan, karena bisa jadi banyak lapisan permafrost yang bakalan mencair. Kita masuk ke alasan selanjutnya, mengapa beberapa pihak ini menolak realisasi dari Willow Project itu. Alasan yang selanjutnya adalah mereka mengkhawatirkan Willow Project ini jika direalisasikan akan mencemari ataupun berefek negatif terhadap ekosistem hayati yang ada di sekitar area project. Air quality, water quality, how the project would impact animals. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah Willow Project ini bisa merubah pola migrasi dari karibou. Karibou ini sejenis rusa yang hidup di kutub utara. Karibou itu melakukan migrasi karena mencari daerah yang lebih hangat untuk bereproduksi maupun untuk mencari makanan. Salah satu alasan yang cukup penting mengapa karibou ini bermigrasi, mereka menghindari serangga-serangga parasit. Dalam migrasinya, karibou ini selalu memiliki pola yang sama selama ratusan tahun. Mereka melewati jalur yang sama selama ratusan tahun. Nah, dikhawatirkan jika Willow Project ini terrealisasi, maka jalur-jalur yang biasa dilalui oleh karibou ini akan dibangun proyek eksplorasi minyak dan gas ini. Sehingga pola migrasi karibou-karibou ini pun akan terganggu. Sedangkan untuk membentuk jalur baru kembali itu sangat sulit dilakukan, apalagi di atas salju. Nah, ditakutkan jika mereka harus membuka jalur yang baru, bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai daerah yang lebih hangat tersebut. Selain itu juga, jika ada Willow Project ini, bisa jadi areal yang lebih hangat untuk dijadikan tempat bereproduksi dan mencari makan ini menjadi lebih sempit lagi. Alasan yang ketiga, pihak yang kontra terhadap realisasi Willow Project ini adalah pemerintah di kota terdekat dari Willow Project ini, yaitu kota Nuiqsut. Mereka telah menyampaikan kekhawatiran mereka akan adanya pencemaran udara yang bisa mengganggu kesehatan mereka. Kira-kira itulah alasan-alasan mengapa beberapa pihak menolak Willow Project ini terrealisasi. Kalau bisa kita lihat secara garis besar, pihak yang pro terhadap realisasi Willow Project ini berdasarkan dari perspektif ekonomi dan pemenuhan kebutuhan manusia. Kalau pihak yang kontra terhadap realisasi Willow Project ini, mereka mengambil perspektif dari kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia dan bumi ke depannya. Cukup menarik. Mungkin perusahaan ConocoPhillips ini melihat adanya pro dan kontra jika Willow Project ini direalisasikan. Sehingga di Januari 2023, ConocoPhillips mengeluarkan rilis di website resmi mereka. Jadi, kira-kira ConocoPhillips ini pengen nunjukin kayak pembelaan ConocoPhillips agar Willow Project ini tetap direalisasikan. Karena dalam rilis tersebut, ConocoPhillips ini menyebutkan pengalaman mereka selama 20 tahun melakukan eksplorasi minyak dan gas di Alaska. ConocoPhillips mengklaim
mendengarkan masukan dari masyarakat sekitar. Masukan dari masyarakat sekitar itu dipertimbangkan dan dimasukkan menjadi rencana pengembangan. ConocoPhillips juga mengklaim bahwa mereka meminimalkan impact negatif yang bisa saja terjadi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan ConocoPhillips juga mengklaim bahwa selama mereka melakukan eksplorasi minyak dan gas di Alaska, secara konsisten kualitas udara di Alaska ini tetap terjamin baik dan bahkan melebihi dari kualitas standar nasional. Klaim selanjutnya adalah ConocoPhillips berkontribusi terhadap riset-riset yang dilakukan untuk kelangsungan lingkungan sekitar, seperti contohnya penelitian mengenai populasi karibu yang berada di Alaska. Dan kedepannya, ConocoPhillips mengatakan bahwa mereka tetap mensupport riset-riset seperti yang telah dilakukan. Jadi kayaknya nih, rilis yang dibuat oleh ConocoPhillips ini untuk memberitahu bahwa apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, ataupun untuk menjawab beberapa statement negatif dari aktivis-aktivis pencinta lingkungan yang menolak Willow Project ini untuk direalisasikan. Sebenarnya di Alaska sendiri banyak perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang melakukan eksplorasi di sana. Kalau kalian pengen tahu, kita bisa lihat sama-sama di website yaitu AOGA, Alaska Oil and Gas Association. Perkumpulan ini sudah didirikan sejak tahun 1966. Tetapi mengapa Willow Project ini yang menjadi rame? Kayaknya sih momennya aja yang nggak pas. Karena di masa sekarang ini, bumi sedang berjuang untuk melawan global warming. Ditambah lagi kita sudah mulai mencari energi-energi terbarukan, energi-energi bersih. Selain itu, Amerika Serikat sendiri telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon mereka. Ya kita tahu lah, Amerika Serikat itu penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia. Emisi karbon Amerika Serikat sendiri sebesar 509 gigaton. Dan sebagian besar penyumbang emisi karbon itu berasal dari sektor energi fosil. Presiden Biden ini mengkhianati janji kampanyenya di tahun 2020. Sangat berani jika Presiden Biden ini agak lari dari tujuan partainya sendiri. Ketegangan politik, keamanan, dan ekonomi global. Apalagi kalau bukan perang Rusia-Ukraina. Hal ini secara tidak langsung menolak secara halus apa yang diminta oleh Amerika Serikat.